Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nasrullah. I'm from Class D English Education. So today I'm going to make a video to explain about speech act. Speech act is a verbal action that performs as a function in communication and conveys beyond the meaning, the words. Jadi speech act itu adalah sebuah kata-kata yang kita ucapkan, tapi kata-kata yang kita ucapkan itu belum tentu uh, sepenuhnya makna dari apa yang kita inginkan. Contohnya seperti saya lapar. Jadi ketika saya mengatakan saya ini lapar, belum tentu saya itu ada makna lain yang ingin saya sampaikan di dalam ujaran saya itu. Ketika saya bilang saya lapar, itu artinya itu bisa berarti saya mengajak teman saya untuk pergi makan. Nah, there are some types of speech act. Yang pertama itu locutionary act, kedua illocutionary act, dan ketiga perlocutionary act. Yang pertama itu locutionary act. Locutionary act itu adalah mengatakan sesuatu, tapi kita mengatakan sesuatu itu betul-betul secara harfiah. Contohnya contohnya seperti saya mau pergi. Nah, itu betul-betul artinya saya mau pergi. Nah, yang kedua itu illocutionary act atau the intended meaning or function by saying it's called here, the speaker it's called here, itu artinya itu bisa berarti kalau saya itu butuh selimut, atau saya mau pindah dari sini, atau saya bisa mengatakan itu tolong tutup jendelanya karena saya merasa dingin. Nah, selanjutnya perlocutionary act itu adalah dampak dari apa yang saya katakan, contoh atau dampak dari pendengar yang ketika saya mengatakan di sini dingin, maka orang yang mendengar itu akan, jika dia peka, dia bisa mengambilkan saya langsung selimut, ataupun dia bisa langsung menutup jendela. Nah, di sini yang paling berkaitan dengan speech act itu adalah illocutionary act. Jadi saya akan membahas tentang illocutionary act ini. Nah, ada beberapa types of illocutionary act. Yang pertama itu representatives. Representatives sendiri itu adalah illocutionary act yang menurut secara harfiah. Contohnya tadi kayak the flag of Indonesia is red, the sun is warm, and etc. Nah, yang kedua itu directives. Directives ini adalah jenis illocutionary act yang ketika kita mengatakannya itu kita maknanya bisa jadi kita menginginkan sesuatu. Contohnya can you give me my money? Jadi ketika saya mengatakan can you give me my money, it means I don't need you to answer that. Tapi ketika saya mengatakan can you give me my money, it means saya itu meminta uangmu. Jadi seperti itu. Jadi bukan makna sebenarnya, tapi ada makna tersendiri yang makna tersirat di dalamnya. Jadi ketika seseorang mengatakan can you give me a hand, you don't have to answer it yes or no, but directly give bantuan. Nah, selanjutnya commissives atau commissive ini adalah kalimat yang menyatakan janji. Contohnya I'll finish my task tomorrow, I'll finish my task later, and etc. like that. Nah, yang keempat itu ada expressive atau emotion. Itu kita memberikan emosi atau kata-kata atau emosi terhadap sesuatu. Contohnya ketika teman kita baru saja memenangkan sesuatu, we can say to them congratulations on your achievement. Nah, selanjutnya di jenis illocutionary act yang terakhir itu ada declarations. Nah, contohnya ketika seorang bos mengatakan you are fired, it means bosnya ini menginginkan kamu
itu dipecat. Jadi besoknya kamu tidak perlu datang lagi untuk bekerja. Oke, thank you very much. I think that's all from it, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.